Itu dalam seminggu 3 orang mampus Bang. Mati, bandel tapi nggak ngerasain kampung-kampung itu telat sih gue bilang. Parkirnya 2,5 juta dapat per malam. Gue ketemu yang namanya Enrico Guterres, dapat sertifikat DJ 2008. Sering tuh main ke dalam, ya main di penjara. Main DJ itu kan kalau di dunia malam kan nggak lengkap nih kalau cewek. Ada ceweknya nggak sih di situ? Cewek itu cuma sebatas sampai kamar depan Bang. Besuk di kampung-kampung dapat. Ada yang manis. Ada bahan bagus. Iya. Apa kakak? Coba ini. Ini putih ya kan. Sulap biru Bang lilinnya. Itu blue eyes Bang. 3 shoot aja ya. Kayak Dragon Ball Bang. Sesut berasa. Boom. Iya. Ini tadi. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Kali ini kita konten tentang narcos kembali. Dan narasumber kita 2. Iya. Ini perdana Cing Bentos masuk juga ya. Iya, soalnya dia tadi bilang, Bob. Iya. Gue masuk kamera dulu. Dia ngebet banget soalnya pengen masuk kamera. Iya. Biar mama bangga katanya. Benar. Biasanya kan kita di tempat itu Cing ya, tempat kita ini malah mendatangi Bang Rizky. Di DM Cing ini sama Bang Rizky. Ada mau berbagi pengalaman nih, Bob. Boleh Bang, buat suatu kehormatan Bang. Kita juga makasih nih ya, sama Bang Rizky nih. Namanya Bang Rizky Darmawan, dipanggilnya Bang Kiki Bro. Iya. Itu kenapa tuh Bang? Bro itu dulu ada The Legend lah di Petojo. Di Petojo ada Petojo Binatu ya, Pet Bin. Halo Bang Abang gua sama Pet Bin. Halo Bang. Badannya kayak gue gede. Kayak gue gede. Ya gue dipanggil lah, mirip lah katanya lah. Ebro. Akhirnya sampai sekarang semuanya manggil Ebro. Manggil Ebro. Mirip ya. Mirip. Dan di sini gue pengen ngasih tahu dulu sebelum mulai ke lebih dalam intinya ya. Warning nih. Tidak untuk tiru, tidak buat membangga-banggakan ya Bang ya. Bukan berarti si paling ngerti. Iya. Si paling banyak. Bukan. Kita dibangga-banggain lah. Nggak ada, berbagi aja kita. Soalnya ceritanya nih ntar bakalan ada yang di luar logika juga, kehidupan bagaimana Bang Rizky pada saat itu gitu. Kehidupan malam, Bob ya. Iya. Dan lebihnya edukasi bullshit lah ya. Makanya jangan setengah Bang. Kalau misalnya lu males, lu skip di terakhir ada edukasi Bang gitu. Mulanya ini Abang besar tuh di Petojo Bang. Petojo Binatu itu yang kulturnya itu waktu tahunan gue 2000-an ya. Itu dalam seminggu 3 orang mampus Bang. Mati. Etep. Iya, etep. Itu pokoknya seminggu ada aja yang mati. Jadi gue di situ udah terbiasa lah. Dengar yang ode lah, yang mati ditusuk lah, kayak itu dulu. Saking parahnya. Parah Bang, parah. Dulu itu zaman dulu. Tahun 2000 itu 3 nih Bang pusat. Kampung Bali, Petojo Binatu, Gang Subur. Kalau kata anak kampung Jawa tuh GS, Gang Setan. Itu dia. Itu diincar banget, itu udah TO polisi dah, TO-an polisi. Dan sebelumnya juga backgroundnya kayak ini Cing ya katanya dari keluarga Abang, mohon maaf ya, ada yang sampai korban ini juga Bang. Dari abang-abang sampai lewat juga karena hal itu. Ada itu. Abang saya nomor 3 lah. Nomor 3 ya? Iya. Berapa saudara kalau boleh tahu Bang Rizky? 5 saudara? Iya, 5. Terus awal mula Bang Abang mengenal barang haram itu gimana Bang? Emang karena lingkungan Kali ya. Pertama lingkungan sama iman. Iya. Iman tipis. Iman tipis, bener-bener lingkungan gua ngegedor banget ya. Iman ngegedor banget itu. Begitu sih Bang. Umur berapa? Kita SMP itu mau lulus SMA kita nggak ngerokok tapi udah kenal gele. Iya, SMP Bang. Dulu ada di Bang Mas tuh, di Petojo.
Kalau pulang sekolah gele kita. Dapetnya dari Ya dulu Abang gampang, banget. dulu gampang bang. metik sendiri gitu. dulu gampang bang. Iya. Ada kejemur nih. Dulu ceban dapat 3, Berapa 3? ceban dapat bisa jadi 4, jadi 5 dulu. Terus itu berarti penasaran, awalnya penasaran. Penasaran, kita penasaran. Nah setelah itu kita emang udah janji sih, gue nggak bakal mau kena sabu lah, nggak mau ubas lah ya, nggak mau kenal ubas, nggak mau kenal apalagi etep lah gitu. Kalau orang pakai etep itu kan ibaratnya udah kontrak mati bang, lu tanda tangan tuh. Iya. Tanda tangan. Tapi lu nggak tahu di kalender lu mati kapan, nggak tahu. Lu di kalender kalau etep tuh. Gue nggak mau sabu, etep nggak mau. Tapi yang kenyataannya gue nyemplung sabu, ubas. Berarti Ubas. karena lingkungan bang ya. Iya, Lingkungan. heeh. Dan bukan kecemplung, berarti lu nyemplung sendiri. nyemplung nggak ada kita kalau kecemplung kita nyalain orang. Iya. Nggak pernah kita ya diri sendiri lah, itu kesalahan ada diri sendiri ya kan, mau bener ada di diri sendiri, semuanya ada diri sendiri. Karena walaupun lingkungan begitu pun sebenarnya kita bisa milih bang ya. Bisa, Seharusnya ya. harus banyak kok bang yang di situ, Enggak juga. malah ada di satu gang itu kita sebut aja namanya Gang Germani ya. Iya. Waduh itu bukan mafia kelas kakap. Maksudnya mafia kelas kakap semua lah, bukan mafia yang Cek lah, teri lah. Sampai dulu isunya juga Ahmad Albar ngambil di situ kan. Ada beberapa itu yang kuat imannya, ada yang kuat imannya. Dan yang bikin menarik ini kan abang ini sampai apa ya, dunia kampung Ambon. Iya, kampung Ambon. Dan kenal beberapa orang yang ibaratnya kalau di STM itu jargon-jargon yang pede-pede gede lah ya. User-user yang kacau. User. Ya, Kalau lebih ke user sih bang, kita Iya. mah kalau megang itu kita cuma sebentar doang, cuma ngerasain doang. Iya. Dulu karena kampung Ambon itu kita harus dari kampung Ambon langsung ke stadium. Stadium. Pasti. Itu Ambon buat- stadium. Pasti itu. Yang di luar daerah nih belum tahu stadium itu tempat apa? Stadion itu tempat dugem ya bang ya. Tempat dugem. Tempat dugem ya. Yang ya notabene itu surganya anak-anak dugem. Pokoknya apa lu ada Apapun ada, lu masuk dugem pernah lihat gak ada nyimeng? Ada sih. Ada. Ada Terus sih. lihat lu. benar itu loh. Ini masan gua. Sekarang kan jarang. Jarang. Di sana legal bang, parah. Hampir semua karena buat ngedropin lah. Sempet juga pas kampung Ambon tutup tuh stadium sempat buka room cuman buat pakai ini doang. Sih. Menjadi akan Iya, sempat. Dan katanya ada beberapa klaster-klasternya bang ya. Ada gang apa? Berlian apa? Intan, berlian, safir kalau nggak salah deh. Intan, Apalagi berlian, itu, safir. iya. Kalau yang terkenal sih ada sih, mangga. Mangga. Abis itu setelah itu muncul yang pojok tuh, punya adalah. Nggak bisa sebutin. Ada, iya, sebutin. Ada yang paling pojok itu gede banget. Nah, begitu dia cabut, ibarat itu dia tuh tiangnya tuh tiang kampung Ambon lah. Masukin mulu polisi di situ. Dan akhirnya udah nggak berani sana lagi, karena udah disafari di patronin, pasang CCTV loh. Segitunya. Ya? Dipasang CCTV nyambung ke polsek. Gue heran kan itu kan apa ya, harum banget tuh. Cuma kenapa oknum-oknum ya, gue nyebutnya oknum-oknum banyak gitu, kenapa bang ya? Masuk gitu. Iya. Waktu apa dulu? Ya itu. Aparat. Iya. Wah gitu. Kalau menurut pandangan pengalaman abang Rizky lah gitu. Ya gini, gue kasih gambaran. Lu pernah ke warteg? Ya. Nah, bang makan minum nih, diain kan. Di sini lu dapet misalnya 400 dapat sprem ya. Di sana cuma 300 bang, lebih murah. 300 lu aman. Iya. Asal jangan bawa pulang. Oh. Lengkap di situ. Jangan bawa pulang.
jangan bawa pulang. Di situ benar-benar surganya sih kalau gue bilang. Lo puas, lo mau nyari inek, lo mau nyari ubas, komplit bang, cing, komplit banget. Yang penting jangan take away. Iya, jangan take away. Gue pernah diberhentiin, Take away. masih lock. Gue keluar, pas kandang ayam tuh yang sekarang udah dibangun tuh, diberhentiin gue bang kok. Bener. Padahal cang juga. Ya, bener. Oke, siap. Dari mana? Dari dalam. Ngapain? Habis make. Lu ngomong bang. Dia ngomong jujur. Anjing. Lah mau ngapain? Dia nyari bahan. Iya. Nyari bebek. Ya gua nggak bawa pulang, gua pakai dalam. Kalau dia cabut, Gila ya. Kalau yang gua tahu kan apa ya? Gua aja misalnya ini ketar-ketir sih bang. Lu gimana reaksi lu bang? Sesantai itu gitu. Gua habis ini gitu. ya karena kita dikasih tahu sama senior Iya. semua, lu aman, lu kalau kalau nggak bawa lu aman, lu pakai dalam lu aman, insya Allah aman. Jangan lu bawa pulang, itu sejak di depan gangnya pada nunggu bang. Silap-silap itu. Gila. Oh. Gila beneran nunggu itu. Nah, nangkringin aja sih. Jadi itu ibaratnya apa ya? Kita nggak bisa bilang kecil gitu. Kampung Ambon nggak bisa bilang pemasukannya receh, nggak bisa bang. Sama sekali saya tegaskan nggak bisa, itu gila itu. Itu kan parkirnya 2,5 juta dapat per malam. Tukang parkir. Malu lo di kampung Lo kerja di mana ya? Lo kerja di mau yang gajinya berapa lagi? Hah? Ih, Di atas gitu. 5 sama yang nyekil, sama yang ngasih bom, sama yang ngasih koil. Gitu. Ini mah sejarah ya. Iya. Ini gini loh. Kalau gue asumsi sih orang yang bandel tapi nggak ngerasain kampung Ambon itu telat sih gue bilang. Iya, bukan ngebangga-banggain gue. Iya. Cuman emang gila. Dari mana bang? Kalau gue ketemu sebelah kan dari mana bang? Utara, Bogor, Depok, Bekasi. Karena nyari safety bang. Dia jauh-jauh, nyari safety. Gue juga kalau di Tojo nih, mana anak bilang kalau habis makan udah tidur, su makan, cabut lah. Pulang jabrik aja bang. Ya kan? Kusut. Tahu emang lu. Katanya ya jambrik ya. Itu setelah gue mengenal setelah gue mengenal Sabu, tapi sebelumnya emang gue tahu yang namanya mafia. Sampai gue kecil tuh gue ketemu yang namanya Enrico Guterres. Dia milisi ex milisi Timur jadi Timur Leste ya, Timur Leste. Gue ketemu dia, makanya kalau ngeliat orang tantang keteng-teng ya kan baru keluar masuk penjara, ya gue baru masuk penjara. Lah, pisi lo. Goreng lo. Saya keluar masuk penjara sering, cuma belum pernah di penjara. Nah, ini menarik. Ini nih. Ini pengen kita bedah nih. Gitu. Dia agak sensitif ya, tapi mohon tanggapi dengan bijak ini. Dan ini sudah lama ya. Ya. Dia lama itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an lah ya. Karena memang sistemnya belum seketat sekarang mungkin Bang, ya. Iya. Tapi kalau sekarang juga belum tahu sih ketat apa enggak. Semoga mudah-mudahan ketat ya. Iya. Itu gimana Bang? Kenapa Abang bisa masuk keluar kayak sekolah? Kebetulan bokap ya. Bokap saya sipir situ. Kam 2. Namanya, boleh sebutin namanya ya? Boleh. Haji Surya. Mungkin abang-abang yang tempo dulu lah, yang senior kartel senior, mungkin jarok-jaroknya kan, utara, pusat, barat, timur semua kenal bokap Salemba. Di Salemba. Haji Surya. Karena dia lebih sayang ke napi sih kalau gitu. Lebih sayang ke napi ya. Haji Surya gitu. Jadi kita
Sering diajak nih bang ke Salemba masuk. Sering diajak, ketemu yang namanya Rico Guterres, itu Om Rico Guterres, saya dikasih duit sama dia. Terus Om Adi Guna, yang Ritz Carlton itu tuh. Nah sampai artisnya tuh belum. Kamir, Om Kamir, nah yang kayak Bang Bulls bilang tuh, Ubas. Setelah Blue Eyes enak tuh, Om Kamir. Bener kata Bang Bulls itu, Om Kamir. Awam banget nih gue ya, Blue Eyes tuh bentuknya emang warnanya biru seperti ice gitu Pak. Nanti kita bahas itu soal Blue Eyes itu. Itu Om Kamir. Terus apa lagi? Banyak lah kayak pabrik-pabrikan, bos-bos pabrik, kita nggak bisa nyebut lah namanya lah. Saya nggak tahu kan masih main sampai kagak sekarang ya kan. Udah lama soalnya. Kayak artisnya Semi Nangkir, Yoyo Padi, Revaldo, masih banyak lah, saya lupa ini. Kita ketemu itu, kita ngobrol ngedengerin mereka aja nih, cara bicara, cara etika bos-bos kayak gimana ya kan. Ya seperti itu ya, kita keluar masuk diajak bokap, hampir sampai SMA lulus bang. Sampai SMA lulus, dari SMP tuh. Jabatan bokap lu apa tuh? Kalau nggak salah terakhir Kam2. Bisa dijelasin nggak sih? Kam2 tuh apa yang Kalapas tuh? Masih bawahan. Bawah Kalapas. Bawah Kalapas sih. Om John K, Om Edo. Edo Kiting. Iya. Ya kita tahu lah di Salemba itu. Bener kata Bang Bulls itu, si yang soal Kamir itu, bener itu sabuter, Ubaster. Dia gimana sih, maksudnya apa ya, se welcome kah atau galak kah atau gimana gitu? Siapa itu? Si Om Kamir itu. Om Kamir asik. Sampai kemarin masih inget Revaldo juga. Oh iya, masih. Revaldo yang artis itu ya? Artis ya, masih inget lah. Kayak Om John K itu sebenarnya asik bang. Sumpah. Welcome. Memang bener kalau singa itu enggak ngegonggong. Singa nggak ngegonggong bang Cing. Ngomong tuh anjing. Itu dia ya kan. Nah, apa bang yang abang lihat tuh kan selama abang bertahun-tahun diajak ya masuk ke dalam tuh, apa yang abang ngalamin itu di sana tuh? Ya kita pernah ngerasain main DJ di dalam juga kan. Main DJ di dalam. Bis joki. Nah, nggak ada kan main DJ di penjara. Iya, pernah main kita bang. Itu yang namanya Cece Sebaskom. Kan itu satu blok kan? Satu blok. Satu kamar itu bukan bos main-main bang. Bos gila semua itu, pegangan bokap itu. Masing-masing bawa produksi sendiri dia. Udah pabriknya sendiri. Masing-masing banyak produksi apa sendiri. itu? Banyak bang, mau bassnya kayak mau ceceknya kak ya kan. Ya mungkin dulu saya belum ini sih, belum ngerti lah. Belum ini. Itu 2008 kalau salah, 2009. Pokoknya setelah lulus dapat sertifikat DJ 2008, sering tuh main ke dalam. Ya, main di penjara. Main di penjara bang, kita bang. Itu juga sound systemnya nggak main-main itu. Mau apaan lagi? Sampai sound system AC lah, apalah kan. Itu sebelum dibangun ya. Sebelum dibangun, sekarang dibangun hutan. Dulu masih pendopo bang. Masih pendopo dulu. Masih ada tukang dagangan dulu. Iya, tapi anak binaan semua yang dagang disibukan lah. Pas hari itu abang mau DJ itu kan, kalau di dunia malam kan nggak lengkap nih kalau cewek. Ada ceweknya nggak sih di situ? Cewek itu cuma sebatas sampai kamar depan besuk. Nggak boleh sampai Mungkin ya anak yang di luar warga binaan itu nggak boleh masuk, cuma saya doang boleh masuk bang. Karena bokap. Dan mohon maaf, sorry, bokap udah nggak ada bang ya? Udah nggak ada ya, alhamdulillah. Udah tenang lah. Di tahun berapa bang, sorry bang, bokap? Di tahun 2014. 2014. Jadi kita mengenal dunia malam, kita amatin. Oh gini bos. Ternyata bos-bos besar itu dia lebih santai bang. Kalem. Dibanding yang
Iya, iya. Kalem, Bos-bosan, iya. bos-bosan. Tenang. Nah, suatu saat saya diajak, katanya saya mau disuruh ketemu pesulap katanya. Oke. Oh, kertas di satu kertas dia bisa jadi 2 triliun. Bayangin Iya. Gila. Oh gitu, adalah Mr. P namanya lah. Dia punya kertas. Ya kan? Nah, ini analoginya ya kata dia. Iya. Pulpen. Percaya gak kamu ini bisa jadi 2 triliun? Minimal 1 triliun. Cuma kertas sama pulpen. Nah, ini yang ngomong orang Aceh. Orang Aceh. Dia cuma nulis bahannya apa, ini penyulingannya, ini yang diambil dari terakhir, ini pipa ini bisa di triliun. Caranya gimana? Ya kasih ke bos. Siapa yang mau? Cara membuat ubah. Resep. lagi pensi Cing, ya. Berarti selama ini plankton ini susah dapat ya itu Bang ya. Benar. Dan gue juga bukan yang menjelekin suku Aceh Bang ya. Suku Aceh semuanya ini ya cuma karena Bagus, enggak ya, bagus ya. Karena itu kebetulan aja Bang. Kebetulan Iya. aja. Gitu. Terus kelanjutannya gimana? Jadi tuh 2 triliun Bang. Ya kalau ya mungkin dia udah jadi banyak Bang. Orang isunya dia pabrikan cuman ketahan 2 minggu. Lu bayangin. Sekarang coba lo kerak di pipet aja ya. Ngikut lebaran 2 kali. Bener gak sih? Jangan, aduh. Ngeri cuy, asli. Tapi kalau lu sendiri megang itu pernah Bang megang? Jadi edep lah. Kalau edep gede enggak Bang ya. Cuman kalau merasain gimana sih megang tuh ya kan. Nah, cuman gue alihin nih Bang, setiap pendapatan gue itu gue bagi-bagi nggak dalam bentuk doang, tapi sabunya. Lu ada gak pernah nemuin nggak orang bagi-bagi sabu? Ubah. Gue nggak pernah gue makan. Pernah lagi tuh disuruh bosnya masih anak binaan bokap juga sih. Sini gua jemput, gua bilang di Sumber Waras. Hampir 2,5 ons. 2,5 iya, 2,5. Ya itu mungkin dia percaya ya sama gue. Percaya ya yang kita pakai itu tetap Bang Bob kejujuran lah. Jujuran. Lu mau di dunia benar, dunia lembah hitam, lu tetap lu pakai yang namanya itu jujur. Lu dipakai. Ibaratnya lu kesasar di hutan, monyet pun ngasih jalan. Ada aja ya? Ada aja, benar. Bahan udah sampai gitu. Enggak. Pas sampai orang Iran. Sampai dia pakai baju merah, bawa kantong plastik hitam sama tas hijau. Makan bubur. Ya begitu aja kayak kita nggak kenal. Oke kan, wewean, nah ditinggal plastiknya, kita bawa pulang. Gitu. Kita bawa teman Parno, kita suruh naik taksi. Oh biar beda nih, bocah Parno nih. Itu penyakit loh. Itu penyakit. Lu main begitu, main ubas itu, main kayak dunia lembah hitam. Lu jauhin lah orang Parno. Nah ini utamanya tuh cewek itu. Mesti mati di cewek, mati di cewek Bang. Gue prinsip dari dulu nggak pernah gue yang namanya sembarangan ke cewek, nggak pernah. Pilihan lah, ada pilihannya lah. Karena si aparat suka koordinasi ya, kerjasama menjadi wanita, iya. biar nggak kelihatan kan, menarik mata ya kan, diam-diam. Karena kan laki matinya mau wanita. Bener kan tercantum wanita racun dunia. Gue pernah di stadion, gue joget, dipeluk dari belakang. Cakep Bang. Iya. Wangi tuh Bang. Abang-abangan gue ada orang Bima diterakin, "Weh anjing, adekku." Maaf Bang katanya. "Bang cakep Bang." Cepu. Udah tahu permainannya.
gitu. Kayak kita banyak sih yang ketangkep karena gara cewek, banyak bang, kasus bang, banyak sindrom lah. Baru pegang duit sini kan STM banyak tuh dulu, kita mau nggak kenal sama STM. Lulus sabu tuker ini Max. Nah gitu. Nah, lanjut ke Salemba bang ya. Lanjut ke Salemba, kita mengenal tuh bang, mengenal lah yang dunia malam. Oh bokap gue begini, ditakutin, disegani, mungkin satu urutan bener. Pernah sekali bang, itu pokoknya pedang semua udah telanjang tuh, pedang udah telanjang semuanya tuh, barat timur lah, arek sama timur, udah tiap. Bokap cuma angkat tangan doang bang, yang lain tuh ya kalau dibilang pegawai udah ngap lah, udah inilah. Pokoknya situasi udah ini deh, Kacau. udah kacau banget. Bokap datang, alhamdulillah bubar. Sampai segitunya bro. Apa sih kira-kira yang bikin almarhum bapak disegani, dihormati? Pernah dengar nggak gitu bang? Ya itu dia sayang kenapi deh. Sayang kenapi. Bener-bener membina kan? Benar-benar ya, pokoknya nggak tahu kenapa sampai ya imbasnya bukan saya gede-gedein almarhum ya. Ada momen lucu, momen pengen mati juga karena nyebut bokap selamat. Iya. Kita ribut stadium bang, ribut. Cewek kita dicolek. Saat itu ya, sekarang kan udah berkeluarga. Ya. Cewek kita dicolek, nangis. Mana lagi naik lagi, kayak kan naik turun enak kan, drop kan, posisi lagi tinggi ya. Gila, udah gitu 2 dimensi lagi kan, dari KA ke saya STD, tinggi gua teriaknya kan nih, mantan gue nih, tonjok lah bang, gua ajar, gue rame bang, gue cuma berdua, sama mantan gue saat itu. Tonjok abis, namanya dikeprok pakai gelas bir nih, dia ngocor dong. Saya ingat bokap bilang, Ki, bokap selalu ngasih info. Di kota ini masuk, lo sebut aja ini, bilang papa. Gue sebut lah. Gue sebut lah. Jebret. Ah lu bener lu. Anaknya apa Haji Surya. Iya bang, gue anaknya apa gue saudaranya Bung ini lah. Bilang. Nggak percaya dia telepon, dia telepon. Dia juga nggak percaya karena dia belum ketemu gue. Dia telepon bokap telepon gue. Itu awal tahu bokap gue bandel. Karena tuh gue selama ini tuh main bersih di mata keluarga gue, inilah bersih lah, nggak bangga lah, nggak bangga. Udah gitu datanglah bokap pada Salim. Iya lagi datanglah itu jagoannya itu datang. Akhirnya ya saya mau ngepet sama dia nih. Saya mau ngepet yang nyolek ini. Nah, mungkin gak sih lu gue berdua gue nyari masalah ke rame-rame? Nggak mungkin kan, sama nyari mati kan. Ya kita mau ngepet, gue bilang gue mau ngepet sama dia. Habis bang gitu bang. Ajar itu. Terus akhirnya gimana? Ya kita dikasih uang sama yang jagoan itulah, kasih uang untuk berobat sama cecek 2. bonus katanya bonus. Udah akhirnya kita berobat dulu jahit. Oh mana lagi kenceng lagi tuh. Nah, yang lucunya, banyak sih kisahnya. Yang cuman ini yang lucunya tuh ada di Cengkareng. Dia katanya sih yang megang menceng. Megang menceng. Tatonya naga. Kalau ditanya naga palanya mana bang?
Udah gua makan. Muat tuh mulut bang. Nah tadi kita kan ngelanjutin yang Blue Ice itu bang. Itu gua awam banget sih. Lu udah tahu belum di mana lu? Belum tahu. Belum tahu. Kalau di mana sebenarnya musim apa sih ini anjing? Dia mah mikirin utang apa gimana ya? Nyengir lagi. Parah. Emang ubas tapi warnanya biru. Nah, itu bahan lawas Bahan lama ya. dan yang buat udah dimati-mati. Yang buat udah pada mati itu. Udah pada punah Udah berarti pada ya? mati, iya. Itu pada mati. Salah satunya tuh Bang Om Edi Bewok. Dulu tuh yang ditembak jidatnya tuh. Om Edi Bewok. Itu Blue Ice Bang. 3 shoot aja ya. Kayak Dragon Ball Bang. Maksudnya kayak Dragon Ball muter-muter bang. Layang-layang. Langsung kan kalau bass biasa kan Iya. ya so baru berasa kan. Kalau dia sekali aja Mantap. tung, udah kayak dia lus. Itu zaman dulu sih. Gue ngerasain itu dapat 3 kali. 3 kali. Itu orang-orang senior kali ya. Abang-abang terdahulu tuh yang punya itu ya. Berarti bukan orang sembarangan bang. bukan orang sembarangan dulu. Gue di Kampung Ambon dapat Lantang. pertama gue. Dapat sekali dapat. Di Kampung Ambon dapat. Ada yang manis. Ada bahan bagus. Udah. Iya. Apa kakak? Coba ini. Ini putih ya kan. Sulap biru bang lilin. Blue Ice. Bahannya putih kayak tawas. Begitu lilinnya dibakar biru kehijauan. Bisa gitu ya? Biru lah. Itu buatan mana bang? Abang pernah ini tahu nggak sih? Soalnya nih, gua nggak tahu soalnya gitu. Nggak ngerti deh gue tuh buatan mana ya kan. Setelah itu kan madu lah nongol ya kan. Itu dia. Kalau buatan mana gue nggak tahu bang. Mungkin abang-abang yang Dan- pernah ya komen aja. Berapa bang harganya itu? Lebih mahal ya? Ingat ya? Lebih mahal pastinya. Lebih mahal. Lebih mahal sih, langka sih kan. Cakannya tapi sama. Sama bang. Cakannya sama. Cakan sama harga beda. Berarti bisa seminggu dong. Hah? Seminggu. Iya. Lu nggak usah banyak-banyak. Iya. Bisa salto tiap hari. dan udah nggak ada. Udah nggak ada, udah punah lah. Udah punah bang. Karena pembuatannya Udah yang buat Mungkin udah kelas pada Kelas pabriknya udah pasti kali bang ya? Hah? Mungkin kelas kakak pasti kali ya? nggak ada. Mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. nggak tahu juga sih ya. Iya. Tunggu, Tapi yang setahu saya emang itu langka dulu. Langka. Dan kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin ada deh. Blue Ice itu gila bang, bener-bener gila itu. Ngegedor banget. Tung langsung. Sesut berasa. Tung. Iya. Yang tadi dibilang beda sih lebih mahal pasti ya. Lebih mahal. Dan kita saya 3 kali dapat ya kan. 3 kali. Yang kedua tuh turun dikasih sama orang dalam 12 G. 12G. Dari 12 itu kita pilih buat tahun baru, menjelang tahun baru. Ada sama abang kita juga dari Germany. Jerman. Hah? Dari Jerman. Gangnya Gang Jermani. Gang Jermani. Buat tahun baru yang mana nih? Pilihlah sama dia. Satu batu gede. Dan dia Blue Ice. Blue Ice. Kita cari lagi semua dalam 12 gitu, nggak ada. Itu hoki. Oke, berarti kalau kita bocil beli ciki ya ciki. Nemu tajos yang keren itu. Wah, gue dapet Nokia. Iya, tajos ya kan. Soalnya biru bang. Soalnya gue tahu ada bang Dopin biru pil yang gue tahu. Beda tuh. pil apa? Daerah selatan. Beda, Biru juga beda. ada. Itu inek ya, itu inek. Itu inek kalau nggak salah. Dulu ada juga apa sih yang di bukan LCD ya, yang ditempel. ada inek juga kertas cuman itu gila juga. Perangko.
Itu bukan yang dolphin itu bukan blue eyes, Bang. Tahu aja kuda. Dia itu apa sih? Sama kayak ubas, cuman begitu dijalanin biru. Lilinnya. Lilinnya biru, ngalirnya. Seperti itu sih yang kita tahu. Dapat kita pernah ngalamin itu. Pernah ngalamin. Oh, tapi gue mau nanya nih, berarti narko udah semua, Bang? Etep doang belum. Etep tuh yang Jangan. Enggak, itu apa ya? Kalau itu udah, karena kan abang kita korban. Itu. Itu bang, coba bang nih, buat yang ini coba gue cerita bang. Iya, karena enggak tahu gue Etep juga udah punah deh. Masih ada gak sih? tahu coba tanya dia, Bang. Iya. Bang, masih gak, Bang? Baru kemarin Bang dia masuk, Bang. Bocah baru ini, Bang. Gua ini pertanyaan lebih dalam, Bang ya. Enggak apa-apa, Bang ya. Seberapa dalam air laut ya? Abang lu meninggal karena narko. Terus itu posisi abang masih make? Gue itu masih itu. Masih make? Masih make. Setelah meninggal tuh masih Gue make? masih tinggal di Petojo itu. 2011. Maksud gue gini, Bang, kan ini dari keluarga sendiri, Bang ya, yang udah kena dampaknya dari barang haram tersebut. Abang nggak jadi abang itu sebagai cermin buat lu, Bang? Ya itu baik lagi itu masih muda kan dulu kan. Masih muda, lingkungan seperti itu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kalah kita, nyemplung. Iman ya bang. Iman. Balik lagi lah. Iman. nyemplung kita akui nyemplung itu dulu. Sampai terakhir 2017 itu off udah. Clean sampai sekarang. Clean udah sampai sekarang. Gimana tuh bang nyembuhinnya? Hah? Nyembuhinnya pasti Ya susah buat kan? orang-orang yang masih ketergantungan gimana nih buat lepas lah gitu minimal. Susah nggak? Susah nggak sih? Semua ada di diri sendiri, Bang. Di diri sendiri, doa. Kita usaha nih, ya kan? Tanpa ditunjang sama bantuan bantuan Allah. Itu nggak akan bisa, Bang. Bullshit, Bang. Sombong itu manusia, benar. Ya berarti seburuk-buruknya kita tetap masih ingat ya. Tetap harus, Bang. Harus. Gitu. Harus tetap juga setiap ngejalanin begituan, mau ngirim, mau apa, mau jemput. Bismillah. Bismillah tetap berdoa. Tapi hati tetap. Hati kapan gue nih bisa lepas nih? Kapan gue bisa lepas nih? Nggak pernah lihat matahari pagi, Bang, soalnya, Bang. Nggak pernah lihat, benar. Nggak pernah ngeliat matahari pagi pada saat itu. Dunia berarti kebalik ya. Dunia kebalik. Jadi yang kita hadepin tuh ya peluru. Gitulah. Sampai akhirnya abang ke daerah Tangerang ini. Itu setelah abang meninggal, abang saya meninggal, bokap bilang cabut dari Tojo. Cabut, akhirnya kita pindah ke Tangerang sini. Gitu, Bang. Dan katanya ada pengalaman unik juga bang, nemu orang Tangerang yang tatoan itu. Oh lu kenal ini Salemba gitu? Itu banyak sih, Bang, banyak. Di Cengkareng, di Menceng ya. Di Menceng. Jadi kita kontrakan itu. Itu kan dekat sama Kampung Ambon. Nah, masih buka pada saat itu Kampung Ambon. Ada nongkrong nih, ramai orang Ambon, orang ya pokoknya gabung lah, semua suku lah. Kita lewat ya. Kita negor, Bang, misi. Sini, mampir lah kita ya kan. Mampir dalam, duduk. Tinggal di sini, iya Bang, tinggal sini juga. Itu depan tuh. Tinggal di mana? Tinggal di Petojo, Bang, rumah. Oh, Petojo Binana. Petojo mana katanya? Binatu, Bang. Oh, Binatu. Di situ ada tuh pegawai Salemba yang kerja di Salemba.